Nah, inti yang ingin disampaikan oleh Ibnu Rajab tadi tentang tanda diterimanya amal ibadah kita, terutama ibadah di bulan Ramadan, harus berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Walau tidak dalam hukum yang wajib, walau pula tidak dengan jumlah yang sama, tapi tetap berlanjut. Nah, lantas kemudian Ibnu Rajab pun mengatakan, sebaliknya kalau amal ibadah itu lalu diiringi dengan kemaksiatan, maka itu menjadi pertanda utama ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah. Itu jelas ya. Nah, Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, ini tanda yang pertama. Lalu kita ambil pula perkataan dari masih di Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Kata beliau, termasuk perbuatan baik jika melakukan amal kebaikan setelah melakukan kemaksiatan. Ingat kalimatnya Bu ya, saya ulang. Termasuk perbuatan baik melakukan amal ibadah setelah melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena amal ibadah itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Jadi seseorang yang sudah terlanjur berbuat kemaksiatan, lalu setelah itu dia beramal ibadah, maka ibadah itu bisa menghapuskan kemaksiatan yang telah ia lakukan. Tapi kata Ibnu Rajab, jauh lebih baik lagi apabila melakukan amal kebaikan setelah melakukan kebaikan. Nah, jadi maksudnya kita ini akan menjadi jauh lebih baik apabila memang sebelumnya kita telah melakukan kebaikan, lalu setelah itu melakukan kebaikan lagi. Nah, maka kita tentu berharap menjadi bagian dari yang kedua, sebagai orang yang telah melakukan kebaikan lalu kemudian tetap melakukan kebaikan. Nah, Bapak Ibu, ini yang pertama. Lalu yang kedua, tanda diterimanya amal ibadah itu kita ambil dari perkataan seorang ulama ya, dalam kitab Al-Hikam. Nah, beliau pernah menuturkan seperti ini, karena ini kalimatnya bagus, saya sebutkan saja. Nama beliau adalah Syekh Ibnu Athaillah Az-Sakandari. Beliau menulis kitab yang namanya Al-Hikam. Lalu beliau mengatakan seperti ini, man wajada thamaratan amalihi amilan fahuwa dalilan ala wujudil qabul. Jadi beliau ingin mengatakan seperti ini, siapa yang memetik thamaratun amal, thamaratun artinya buah, barang siapa yang memetik buah dari amal ketika ia di dunia, maka itu menunjukkan amalannya qabul, diterima ya. Nah, sampai di sini barangkali ibu-ibu paham enggak dengan buah amal itu? Kalau kita baca tulisan beliau sampai dengan sini, kita bingung. Apa maksud beliau bahwa barang siapa yang memetik buah amal ketika dia di dunia, maka ibadahnya diterima. Nah, dijelaskanlah oleh orang-orang setelah beliau, ternyata makna thamaratun amal, buah amal itu adalah ketenangan hati. Jadi maksudnya apa? Barang siapa yang mendapatkan ketenangan hati ketika dia beramal ibadah, maka itulah tanda-tanda diterimanya amal yang sedang dia kerjakan atau amal yang sudah ia kerjakan. Ibu-ibu, waktu kita melakukan satu amal ibadah, pernah tak merasa enak nian pada saat itu? Pernah lah Bu ya, walaupun sekali dua kali. Nah, siapa di antara kita yang merasakan samaratun amal itu, ketenangan hati, ketenangan jiwa, tentram, rasanya enak nian beribadah, tak kalah rasanya kita nak cepat-cepat selesai melakukannya, maka itulah pertanda amalnya itu diterima oleh Allah. Masya Allah Bapak Ibu ya, kalau kita ini sudah Allah berikan kenikmatan ibadah, biasanya kita nak ibadah itu terus. Contoh baik sholat.
Kalau kita nak mikir-mikir ngapola Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tahan berdiri tegak lama dalam solat qiyamul lail beliau, karena yang pasti beliau mendapatkan kenikmatan pada saat ibadah kepada Allah. Pasti setiap kali beliau membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam solatnya, Allah berikan ketenangan hati, ketenangan jiwa kepada Nabi Muhammad, sehingga beliau tahan berdiri lama ya dalam kondisi solatnya. Nah, macam itulah juga Bapak Ibu. Nah, ini ku ceritakan tapi ini kita punya pengalaman beda-beda. Apalagi kalau ini Pak Chandra kita itikaf itu ya. Kalau misal 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu, kami laki-laki ini biasanya galak itikaf. Kadang kalau memang benar malam itu adalah malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, maka setiap kali beribadah di malam hari itu rasanya sejuk nian, lemah nian. Kita itu berdiri sholat itu walaupun bacaannya tidak panjang, tapi rasanya hati ini tidak galak berhenti sholat itu, tidak galak cepat-cepat nak menyelesaikan dengan salamnya. Nah, karena memang jelas kalau kata Allah salamun hatta matla'il fajr, Allah di malam Lailatul Qadar itu akan memberikan salam, kedamaian, ketentraman ya. Sampai kapan? Sampai datangnya waktu fajar. Maka memang betul kalau orang sudah mendapatkan nikmat di dalam beribadah itu, maka dia akan berlama-lama dalam melakukan ibadahnya ya. Termasuk kita baca Quran. Bu, kalau kita inilah dapat ketenangan hati, ketenangan jiwa, nikmat dalam membaca Al-Quran. Biasanya kita baca Quran dak galak cepat-cepat. Maksudnya dak galak cepat selesai. Nah, satu juz itu dibaca, rasanya kurang nak baca lagi. Lah selesai 2 juz lagi nak nambah lagi. Nah, itulah orang yang sedang mendapatkan samaratun amal, yaitu ketenangan hati ketika beramal ibadah. Nah, apa kita ini kalau baca Quran tidak galak lama, karena kita tidak mendapatkan ketenangan hati. Sehingga kalau baca Al-Quran baru 10 ayat muapnya lah 3 kali. Bahkan ya, mata lah mulai ngantuk ya. Nah, itu menunjukkan kita belum mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Nah, intinya Bu, kalau kita mendapatkan samaratun amal ini ketika ibadah, maka insya Allah itu adalah ibadah yang diterima oleh Allah. Maka berdoalah selalu kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita Allah berikan kenikmatan dalam beribadah, dan semoga ibadah kita diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, dalam surat Hud ayat 112 tadi kan Allah telah memerintahkan Nabi kita Nabi Muhammad fastaqim. Jadi ini berupa perintah, bahwasanya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar beristiqomahlah di jalan yang benar bersamaan dengan orang-orang mukmin yang telah bertaubat ya. Maka di sini pun jadi perintah untuk kita semua bahwa ternyata beristiqomah dalam melakukan satu amal ibadah itu adalah satu keharusan. Karena kalau kita tidak konsistensi, tidak istiqomah, maka tadi jangan-jangan amal kita ini ditolak. Kalaulah ditolak oleh Allah, apa yang nak kita bawa nanti menghadap Allah ya. Nah, maka selanjutnya kemudian setelah beristiqomah di ayat-ayat Hud yang selanjutnya yaitu 114, 115, lalu diperintahkan kita ini diperintahkan apa? Aqimis sholat, diperintahkan untuk mendirikan sholat. Lalu dalam ayat ini disebutkan sholat itu adalah tarafyadin nahar, sholat di 2 tepi siang. Ya, pernah tak dengar dengan istilah ini? Sholat di 2 tepi siang. Ini siang enggak? Siang ya. Maka dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa makna sholat di 2 tepi siang itu, pertama
adalah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, sholat di dua tepi siang itu maksudnya pagi sore. Yang paginya adalah sholat subuh, yang petangnya itu sholat maghrib. Kata Ibnu Abbas. Tapi dalam riwayat lain, Al Hasan berkata lain, bahwa yang dikatakan sholat di dua tepi siang itu, kalau paginya itu sholat subuh, tapi kalau sholat petangnya itu sholat asar. Lain kan? Kalau tadi kata Ibnu Abbas itu sholat maghrib, tapi kata Al Hasan itu adalah sholat asar. Lain pula yang dikatakan oleh Al Mujtahid. Kata beliau, yang dinamakan sholat di dua tepi siang itu paginya sholat subuh, kemudian yang namanya petang itu dua, zuhur dengan asar, ya kan? Berarti di dalam hal ini ulama bersepakat di satu hal saja, bahwasanya tepi paginya jelas adalah subuh, tapi ulama berbeda pendapat tentang yang petangnya. Ada yang maghrib, ada yang asar, ada pula zuhur asar. Adapun dengan sebagian malam sudah jelas, ada yang mengatakan sholat isya, ada pula yang berpendapat itu adalah sholat maghrib dan sholat isya. Nah, yang nak kita jadikan patokan itu Bapak Ibu adalah kalimat ayat yang berikutnya. Tadilah disebutkan bahwa kata Allah, innal hasanati yuzhibunas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin, bahwa kebaikan itu menghapuskan keburukan. Masya Allah. Nah, berkenaan tentang ayat ini saya sampaikan asbabun nuzulnya, karena ini agak-agak lucu dikit, walaupun tidak usah ketawa ya. Apa Ustaz? Asbabun nuzul ini dituliskan oleh Ibnu Katsir, juga ada juga dalam kitab At-Tabari, bahwa riwayat yang menjadikan asbabun nuzul surat Hud ayat 14-15 ini tentang ayat bahwa kebaikan itu menghapuskan keburukan, bahwa satu kali Nabi didatangi oleh seorang laki-laki, Bu. Lalu dia ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, barusan aku, mohon maaf kalimatnya kurang bagus, ya Rasulullah, barusan aku mencium seorang perempuan, ya, tapi tidak sampai ke yang lebih parah. Maka kata Nabi, ya, celakalah engkau. Kemudian turunlah ayat yang menyebutkan bahwasanya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan, yang ada dalam surat Hud ayat 114 dan 115 ini. Maka laki-laki tadi nanya, ya Rasulullah, apakah ayat ini khusus untuk aku baik? Nak lemaknya dia ya. Untuk dia baik katanya. Kata Rasulullah, ini untuk seluruhnya. Berarti siapapun di antara kita yang termasuk umat Nabi Muhammad SAW, bahwa setiap kali kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu menjadi syarat bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita yang telah kita perbuat sebelumnya. Nah, dalam riwayat lain, ini tidak hanya melibatkan Rasulullah, tapi juga melibatkan dua sahabat besar, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Namun riwayatnya lain dari Ibnu Abbas. Jadi dalam satu kali ada seorang laki-laki yang mendatangi Umar bin Khattab. Lalu dia mengatakan, ya Umar, sesungguhnya ada seorang perempuan yang mendatangiku untuk transaksi jual beli. Lantas kemudian karena tertarik, dia masukkan perempuan itu dalam bilik, lalu dia menciumnya. Tidak sampai dengan hal yang lebih lagi. Lalu dia datang kepada Umar, ya. Maka Umar mengatakan, celakalah engkau, ya. Barangkali perempuan itu adalah istri yang suaminya meninggal fisabilillah. Maka datangilah Abu Bakar, mintalah jawaban kepadanya. Dibawalah ke Abu Bakar, disampaikan ke Abu Bakar ceritanya. Abu Bakar pun ngomong, ya celakalah engkau, barangkali dia adalah perempuan yang ditinggalkan suaminya mati fisabilillah. Kalau begitu datang ke Rasulullah, ya. Pas datang ke Rasulullah,
nanya dengan pertanyaan ini, kemudian turunlah ayat surat Hud ayat 114 dan 115. Nah, di sini laki-laki tadi nanya lagi dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ayat ini khusus untukku?" Lah kan? Nanyanya dia nak lemah dewek tadi. Anak untukku atau untuk seluruhnya? Umar, dengar laki-laki ini lah berbuat maksiat, lah ngadu pada Rasulullah, lah turun ayat gara-gara gawean dia nih kan, ya. Kemudian begitu disampaikan bahwasanya kebaikan menghapuskan keburukan, dia menanyakan apakah ayat ini khusus untuk diriku. Umar yang dengar saat itu langsung mukul dadohnya dengan tangan gedabuk sambil ngomong, "Enak baik," katanya ya, enak saja ya. Maka kata Rasulullah, ini untuk seluruhnya. Jadi Masya Allah, ternyata ibu-ibu, rajinlah kita melakukan apapun bentuk kebaikan, karena kebaikan itu ternyata bisa mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Pesan kami di akhir dari tausiah ini, dalam beribadah jangan lihat besar kecilnya ibadah. Karena kalau kita berfokus kepada ibadah yang besar lalu meremehkan ibadah-ibadah yang kecil, maka kadang-kadang ibadah yang besar dah dapat, ibadah kecil terlewati, jadi kecul galau akhirnya. Termasuklah ibu-ibu, ibadah kecil itu contohnya nih, pernah dah ibu-ibu potong kuku? Pastilah pernah ya, tidak mungkin tak kata yang tidak pernah. Motong kuku itu jangan dianggap sepele, cuman rutinitas mingguan, jangan. Kalau ibu-ibu, bapak ibu motong kuku, maka yang pertama niatkan motong kuku ini ibadah, biar motong kuku dapat pahala. Nah kita ni lah bertahun-tahun motong kuku, tak pernah diniatkan ibadah kan? Begitu udah. Nah mulai hari ini amalan kecil, tapi niatkan ibadah. Karena ini ibadah, maka motong kuku pun harus ada tata cara. Nah, apa tata caranya? Bu, mulai hari ini, pertama kalau hari memang disunnahkan di hari Jumat. Anggaplah di Jumat. Motong kuku itu awali dengan kuku yang jari telunjuk yang sebelah kanan dulu. Nah, ya. Lalu yang kedua, ke kiri ke apa namanya sih? Kelingking. Nah, jadi tunjuk dulu, lantus ke kelingking. Habis kelingking, baru kemudian jari manis. Habis jari manis, baru tengah. Loncat, baru terakhir jempol. Bisa ya urutannya tadi? Telunjuk, kelingking, jari manis, dan tengah. Oke. Pinter, dapat hadiah. Ya, itu jari tangan, ya. Lalu pas ke kiri, tidak usah cak tadi, tapi langsung baik ke kelingking, jari manis, tengah, telunjuk, jempol. Itu juga dengan kaki kanan, kaki kiri. Nah, selama ini kan kita belaju-lajuan baik kan? Yang mana kira-kira lemak yang panjang jempol dulu kan? Nah, apalagi kalau ibu-ibu yang rajin manikur pedikur, ya, tidak tadi sunnahnya di situ, dipotongin juga loh, ya kan? Nah, satu lagi bapak ibu, ternyata waktu kita motong kuku itu, jangan basing-basing buang. Gitu nih kan, letak satu, deh, ya kan? Ternyata menurut kebiasaan baik orang-orang soleh itu, kuku itu dikumpul ke, anggapnya dilemei dengan tisu misalnya kan. Nah dikumpul ke kuku-kuku kita tadi itu. Habis sudah selesai kalau lah terkumpul, tisunya lipat, kubur ke. Tidak perlu ada pakai acara ilahatul muslim. Cak biasa baik. Ataupun kalau membuang, buanglah tempat yang bukan bisa dibuang ke sampah atau lain sebagainya. Kenapa? Karena orang-orang soleh terdahulu itu memuliakan bagian tubuh kita. Jadi itu kan bagian tubuh kita. Jadi dimuliakan sebagaimana kita memuliakan tubuh kita masing-masing. Jadi yang afdolnya kebiasaan ulama yang soleh dulu itu dikubur, ya.
Nah itu dalam segi akhlak atau adab-adabnya. Dan dalam sisi mistisnya, maksudnya gaibnya, juga sangat bahaya kalau kita sembarangan, terutama rambut bu. Karena kuku rambut itu bisa jadi sarana orang mengirimkan sihir kepada kita, ya kan? Karena kalau ibu-ibu gunting rambut, ternyata sebelah ini ibu yang iri dengki dengan, nah ini dia ibu itu ya, pas potong rambut diambilnya yang potongan kita tadi di salon, bisa dijadikan simpul, bisa ya dijadikan media untuk sihir, kan no. Lah Rasulullah baik bapak ibu, yang kurang apa tapi masih kena sihir. Ternyata apa medianya? Medianya rambut. Jadi hati-hati, termasuk kuku juga bagian tubuh ini bisa jadi sihir. Nah ini sekedar pengetahuan baik, dan mudah-mudahan setelah ini ibu-ibu, tapi jangan perlu dikumpulkan lah 3 tahun dikumpulkan. Karena memang kuku rasanya tidak hancur ya, tidak hancur. Tapi cuman yang tidak tahu tuh baunya itu ya. Nah jadi itu seperti itu bu, itu amalan kecil yang kadang-kadang selama ini kita sepelekan, tapi kalau kita niat dia ibadah, lalu kita lakukan dengan cara yang baik, maka kita mendapatkan pahala dari ibadah yang kecil itu. Barangkali itu saja untuk yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah ya, kita sudah dengarkan pengajian tadi. Ustadz ada satu pertanyaan untuk Ustadz sebelum dibuka untuk ibu-ibu yang lain ya. Ustadz, saya ingin bertanya mengenai itikaf 10 hari terakhir ya Ustadz ya. Kalau dilihat ini belum populer istilahnya begitu. Tapi kalau di Jakarta, di Jogja ini sudah sangat populer ya Ustadz ya. Bahkan kita kalau datang ke masjid besar-besar, Masjid Istiqlal, masjid kemarin saya lihat masjid bagus lagi di Jakarta itu penuh dengan orang-orang yang beriktikaf. Bahkan iktikafnya bukan hanya bapak-bapak, tapi sekeluarga di bawah. Nah pertanyaan saya Ustadz, iktikaf itu apakah sepanjang malam itu kita harus terus beribadah, sholat ngaji gitu Ustaz? Atau boleh kalau ngantuk tidur gitu ya? Atau boleh sambil makan gitu ya Ustaz? Karena saya lihat beragam sekali. Waktu saya lihat di Istiqlal itu ya, masjid-masjid besar itu menyiapkan makan untuk di masjidnya. Kemudian yang berangkat ke situ juga satu keluarga mereka memang bawa bekal gitu ya. Saya lihat bagus sekali yang anaknya Pak Tadarus semua ya, gak berhenti megang Quran, dari yang besar sampai yang kecil, bapaknya, ibunya gitu ya. Saya ingin lahat juga akan begitu nantinya. Nah, mak mana Ustaz cara beriktikaf yang benar Ustaz? Ini masalah iktikaf ya. Iktikaf terutama adalah iktikaf di 10 hari itu ya. Sebenarnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Baik, pertama yang harus kita pahami makna iktikafnya dulu. Jadi iktikaf itu secara bahasa dia bermakna berdiam diri di dalam masjid. Jadi berarti yang menjadi tempatnya itu selalu adalah di masjid. Nah kemudian bagaimana kaifiatnya atau tata cara Rasulullah ketika beliau beriktikaf. Nah, jadi ketika masuk di malam 21 beliau itu sudah berniat iktikaf dan mengajak keluarganya. Itulah kemudian
tentang dalil hadis bolehnya perempuan itu ikut itikaf di dalam masjid. Jadi itikaf itu bukan hak laki-laki, Bu, walaupun yang banyak ngerjainnya laki-laki. Jadi perempuan pun boleh. Nah, makanya tadi yang diceritakan oleh Ibu Dr. Laila, satu keluarga, yang namanya satu keluarga pasti ada yang perempuan, utamanya adalah istrinya, walaupun anaknya mungkin latang galau, ya. Nah, itikaf itu seyogyahnya adalah full. Jadi tidak dia diselingi dengan kerjaan rutinitas kita sebagai seorang pegawai misalnya. Jadi bukan berarti misalnya berangkatnya dari masjid. Nah, jadi memang full, orang itu bebas dari pekerjaan rutinitas biasanya, dan semua aktivitas itu dilakukan di dalam masjid kecuali untuk keperluan yang mendesak, ya. Bahkan Rasulullah begitu mau sisir rambut itu tidak keluar masjid, tapi cukup nongolkan kepala lalu disisir dari luar, ya, sampai seperti itunya. Nah, lantas apa yang kita gawe selama kita itikaf di dalam masjid? Tentu adalah memperbanyak amal ibadah. Di antaranya adalah tilawah Quran. Nah, Ustaz, yang namanya kita badan ini ada masa capeknya. Tidak mungkin start dari ba'da subuh sampai ke zuhur tidak berhenti baca Quran, ya. Tapi kalau dalam kondisi kita ngantuk, maka diperbolehkan tidur di dalam masjid. Tapi jangan pula habis sholat subuh tidur, kapan bangun zuhur, habis itu aduh caknya kurang tidur lagi, kapan bangun asar, ya? Nah, tentu bukan itu, karena konsep dari itikaf itu agar fokus memperbanyak ibadah. Nah, apa yang nak kita gawekan di dalam itu? Seluruh ibadah. Umumnya orang tilawah Quran. Bisa juga pas waktu duha dia melaksanakan sholat duha. Kalau sebelumnya 2 rakaat, 4 rakaat, maka ketika duha bisa sampai 12 rakaat. Setiap kali dia habis ngambil air wudhu, maka dia bisa sholat sesudah wudhu. Jadi intinya apa yang digawe dalam itu berupa ibadah kepada Allah. Tidur boleh, Ustaz? Boleh. Terutama tidur itu ada di 2 tempat, 2 waktu, maaf. Yang pertama boleh tidur sebelum zuhur. Jadi ini sunnah ternyata. Sebelum zuhur itu boleh tidur, ya. Utamanya kalau kita ada orang yang bisa membangunkan. Karena kalau kami sebelum zuhur tidur, akhirnya zuhurnya kelewatan. Tapi itu masuk sunnah Nabi. Adapun sunnah Nabi yang satunya lagi tidur setelah zuhur. Nah, ngapa Nabi melakukan 2 sunnah ini? Karena Nabi pas malamnya harus sholat qiyamul lail. Bu, qiyamul lail itu awalnya bagi seorang Nabi Muhammad hukumnya wajib. Ini awalnya, ya. Walaupun setelahnya itu kata para ulama baru tidak wajib. Jadi itu udah terlihat. Jadi kalau mau melakukan sesuatu kayak tidur atau ngobrol, tetap itu diperbolehkan, ya. Dek, silakan yang lain. Itu itikafnya berarti sehari penuh. Oh iya, sehari penuh. Bahkan kalau 10 hari 10 hari full. Berarti Enggak balik-balik. enggak pulang-pulang. Tidak pulang-pulang. Oh, selama 10 hari enggak pulang-pulang. Iya. Mandinya di situ ya? Di situ. Oh, ya. Karena di Masjid Istiqlal itu memang ada untuk tempat mandinya. Terus ada Ustaz kamar untuk tidurnya, ya kan? Tapi kan kalau kita itikaf kan tidurnya jadi situ lah kan? Di situlah. Oh begitu ya. Jadi ini untuk pelajaran kita ya. Kalau selama ini waktu saya jabat direktur dulu yang rajin cuti 10 hari terakhir itu Pak Muin, Dr. Muin. Setiap Ramadan akhir itu pasti Ibu cuti. Aku nak itikaf gitu. Wah hebat ya. Terus ngerjakan itu setiap tahun. Memang ternyata bukan hanya sekedar sudah maghrib sampai subuh, tapi sehari full ya.
konsepnya harusnya full. Nah, cuman tadi kata Ibu Lela tadi untuk di Lahat ini belum familiar gitu untuk pelaksana, sehingga termasuk kami juga cuman dari Ba'da Isya sampai ke subuh. Ba'da Isya sampai subuh. Ya. Oh gitu ya. Dan boleh tidak 10 hari Ustaz? Boleh. Jadi semampunya. Gitu. Semampunya kita ya. Ya. Jadi artinya bukan kita harus, kalau sudah ngambil itikaf ya harus 10 hari, bukan begitu ya. Semampu kita. Kalau bisa 10 hari itu hal yang sempurna tentunya. Tapi kalau bisanya 3 hari, jadilah gitu ya. Pengen juga ya Ustaz, belum pernah gitu. Terang baik. Sudah pernah. Kalau ini karena amalan yang utama ya, saya lihat dan kayaknya perlu dikerjakan. Baiklah Ibu sekalian, ada yang bertanya? Apalah lihat lontong laju hilang pertanyaan.